Aku ajak kita semua, kita bangkit berdiri, kita pujikan nyanyi ini sama-sama. Tepuk tangannya semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa Dia? Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Raja segala raja. Haleluya. Are you ready to praise God even more? I want to hear your voice. You can repeat after me after this, okay? Whoa. Whoa. Oh. When things have got me down and no one is around, I've got Jesus, I've got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I've got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Whoa. Whoa. Oh. When things have got me down and no one is around, I've got Jesus, I've got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I've got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. I want to hear your voice, come on. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Everything's okay, everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. One more time, come on. 'Cause I've got Jesus in my life. Yay! Praise the Lord, we're going to sing because we have peace, love, and joy in our souls. Amen? Come on, let's follow our moves, okay? I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love
Sama-sama mari kita sembah Bapa. Kita mau undang Allah Roh Kudus buat masuk dalam hati kita, buat menjamah setiap kita. Kita mau menyembah Tuhan pada waktu ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi sama-sama, ayo kita nyanyikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan
Kembali lagi dalam petualangan Lily, si semut hitam kecil. Apa adik-adik masih ingat perjalanan Lily sampai di mana? Minggu lalu, Lily sudah berpisah dengan Kiki, si semut merah yang sudah menemaninya dalam perjalanan. Dan saat ini, dia sedang berjalan ke rumah barunya. Akankah dia berhasil sampai di rumah barunya? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Sekarang aku ada di mana? Kenapa sepi sekali? Rasanya aku tersesat. Hei, siapa itu? Wah, ada teman baru. Aku selalu ingat untuk menyapa dan berkenalan duluan. Hai, namaku Lily. Siapa namamu? Hai Lily, aku Ladybug. Kamu mau kemana? Aku mau pergi ke orchard. Aku mau mengantarkan hadiah kepada temanku di orchard. Tapi aku tersesat dan aku tidak tahu cara keluar dari hutan ini. Wah, kebetulan sekali. Tempat tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita keluar dari hutan ini bersama-sama? Yuk! Oke, setuju. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Lily, kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Bagaimana ini? Tenang Ladybug, kita pasti bisa keluar dari hutan ini. Tapi ada dua jalan, ke kanan atau ke kiri. Kita pilih mana Ladybug? Aku tidak tahu. Terserah kamu saja. Aku akan mengikutimu. Bagaimana adik-adik? Kita harus pilih jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Bagaimana nih Lily? Ayo, kita mau kemana nih? Oke, kayaknya jalan kanan. Kita ke kanan saja Ladybug. Ayo Oke. kita jalan. Aku ikut kamu. Lily, kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Kita pasti salah jalan. Aku tidak tahu Ladybug. Rasanya aku salah pilih jalan. Kamu bagaimana sih? Kenapa kamu pilih jalan yang kanan? Lihat, sekarang kita semakin tersesat di dalam hutan ini. Semua ini salahmu. Bagaimana ini? Hai, kamu kah itu Lily? Hai, kamu siapa? Ini aku Momo. Dulu kamu menolongku saat aku masih menjadi ulat dan sekarang aku menjadi kupu-kupu. Ini semua berkat bantuanmu Lily. Terima kasih ya. Wah, kamu cantik sekali. Senang bertemu denganmu. Hey, hey, hello my new friends. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Ngomong-ngomong, sedang apa kalian di sini? Kita sedang berusaha keluar dari hutan ini. Tapi karena Lily salah memilih jalan, kita semakin tersesat di dalam hutan ini. Oh, jadi begitu. Kalian tunggu dulu di sini ya. Ladybug, maafkan aku ya kalau aku salah memilih jalan.
Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita memikirkan cara kita keluar dari hutan ini. Tapi bagaimana? Teman-teman. Ternyata jalan yang kalian pilih ini memang sedikit lebih jauh, tapi sebentar lagi kalian akan keluar dari hutan ini. Kalian tinggal jalan sedikit lagi ke semak-semak itu, kalian bisa keluar. Wah, benarkah? Syukurlah kalau begitu. Iya, kalian tenang saja. Di saat seperti ini, kalian tidak perlu saling menyalahkan. Kalian harusnya saling membantu dan juga berkata-kata yang baik. Lili, maafkan aku ya. Aku memarahimu dan menyalahkanmu. Padahal kamu telah baik kepadaku. Kamu menyapa aku terlebih dahulu dan mengajakku berjalan bersama-sama. Mulai sekarang, aku akan memilih untuk berkata-kata yang baik dan bukan yang jelek. Tidak apa-apa Ladybug. Kita belajar I will talk nicely to my friend. Bersama-sama kita katakan ya. I will talk nicely to my friend. Mulai sekarang, aku tidak akan marah-marah dan menyalahkan orang lain lagi. Bagus sekali teman-teman. Kalian semangat ya. Jangan menyerah. Sebentar lagi kalian akan sampai. Terima kasih Momo. Kita mau lanjut perjalanan kita. Yuk Ladybug. Ayo. Bye-bye. Bye. Cangkul, 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 cangkul. Hai adik-adik All Star. Ya, senang ketemu kalian lagi hari ini. Yuk, kita mau doa dulu yuk. Ya, lipat tangannya, tutup mata kalian ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami memperoleh hati yang lembut untuk setiap firman-Mu. Tuhan, kami minta Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Nah, tadi kakak sedang menanam ya kan, menanam. Meskipun ini kan cuma mainan ya, mainan mencangkul. Menanam apa kak? Ya, kakak mau menanam buah-buahan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menanam buah-buahan, kita tinggal menaburkan benihnya, menaburkan bijinya. Terus kemudian benih ini akan tumbuh dan berbuah. Kalau misalnya kakak menanam benih stroberi, kira-kira yang akan muncul buahnya buah apa? Pasti stroberi. Kalau kakak menanam buah apa ya? Benihnya itu adalah buah pepaya. Yang keluar apa? Pepaya. Kalau menanam benih anggur, apa yang keluar? Tentunya buah anggur. Betul. Ya, seperti kata Alkitab. Yuk kita baca yuk sama-sama dengan kakak. Di Amsal. Yuk, bawa Alkitabnya. Kalau nggak ada, kalian minta papa mama kalian, ya, yang sekitar kalian untuk membacakan untuk kalian. Amsal 13 ayat 2a. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Nah, firman Tuhan bilang gini. Dari mulut kita itu, ketika kita berbicara, perkataan kita itu seperti benih. Benih yang akan apa? Bertumbuh menjadi buah, dan buahnya itu kita akan nikmati sendiri. Maksudnya gimana kak? Kalau perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Misalnya perkataan baik apa? Oh, senang berjumpa dengan kamu. Misalnya kamu ketemu sama temanmu, hai kamu ganteng sekali. Ketika kamu mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan yang sopan gitu, teman-teman kalian apa? Pasti dia akan senang, ya kan? Senyum, mereka gitu. Terus dia akan bilang, oh kamu juga ganteng hari ini, kamu juga cantik hari ini. Ya, itu adalah buah yang akan kita terima kembali. Jadi apa? Perkataan, kalau perkataannya baik, menghasilkan apa? Buah yang baik juga yang kita terima. Tapi kalau perkataan kita tidak baik, ya kan? Perkataannya misalnya, atau perkataan yang jahat, pedas gitu,
Nah, yang akan kita terima kembali adalah apa? Hal yang tidak baik juga, ya kan? Kalau kita misalnya bilang, kamu ini gini, misalnya kalian bilang sama teman kalian seperti itu, kamu ini, aku nggak mau main-main sama kamu lagi. Kira-kira kalau mulut kamu keluarkan kata-kata seperti itu, temanmu jadi kayak apa? Ya pasti dia jadi murung, sedih, atau mungkin dia jadi marah. Mau nggak kamu punya teman kayak gitu? Pasti nggak mau kan? Ya kan? Kita semua pengen teman-teman kita diberkati dengan keberadaan kita, dengan kata-katanya kita. Ya, adik-adik All-Star, ayo mulai hari ini kita jaga perkataan kita. Caranya gimana? Ada 2. Yang pertama, perkataan kita tidak boleh menjelek-jelekkan teman kita atau menyalahkan teman kita. Seperti tadi loh, ceritanya waktu semut, terus Ladybug jalan-jalan, mereka tersesat. Apa yang dilakukan sama Ladybug? Dia bilang sama semut, ini salahmu. Nah, kata-kata yang menyalahkan, ya kan? Kata-kata yang jelek seperti itu jangan kita ucapkan, ya. Tidak boleh kita itu menyalahkan terus teman kita. Kasihan, ya kan? Kalau mereka salah, ya, terus mereka sudah minta maaf, ya sudahlah, dilupakan. Tidak usah diungkit-ungkit terus, ini pokoknya salahmu, kita muter-muter di hutan ini karena salahmu. Jangan, ya. Adik-adik All-Star gak boleh mengeluarkan kata-kata yang menjelek-jelekkan orang lain. Terus apalagi sampai kita ceritakan, oh ya tadi ini si semut, gara-gara dia kita semua jadi tersesat. Atau kamu mau bilang sama temenmu, oh gara-gara kamu ini mainanku misalnya, mainanku tadi yang sudah baik jadi rusak. Oh, tidak boleh. Ya, adik-adik All-Star, mulai hari ini jangan suka menjelek-jelekkan, jangan suka menyalahkan temannya. Supaya apa? Supaya kita punya banyak teman. Dan kalau kita lagi berteman sama mereka, suasananya jadi sukacita, ya kan? Suasana jadi menyenangkan. Kalau apa? Kalau kita tidak saling menyalahkan, kalau kita tidak saling menjelek-jelekkan, ya. Terus yang kedua, kita dengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab berikut ini. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab Yosua 1. Yosua menggantikan Musa. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu meninggal, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Perintahkanlah kepada bangsa itu untuk bersiap-siap, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka mereka mengumpulkan orang Israel untuk bersiap-siap. Setelah bangsa Israel berkumpul, berkatalah Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye, katanya, Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu akan mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Mendengar perkataan Yosua itu, maka berkatalah mereka mendukung Yosua. Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi.
sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-Mu. Tuhan Allah kiranya menyertai-mu seperti Ia menyertai Musa. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan menggantikan Musa. Dan seluruh bangsa Israel ikut mendukung Yosua dengan mengucapkan kata-kata yang menguatkan Yosua. Tadi ceritanya bangsa Israel memperoleh pemimpin yang baru setelah Musa meninggal dunia, ya. Yang memimpin bangsa Israel berikutnya adalah Yosua. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Yosua? Ya, bangsa Israel memberikan kata-kata semangat. Ya, itu adalah poin kita kedua. Memberikan kata-kata semangat. Kalau bangsa Israel tadi berikan kata-kata semangat untuk Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kamu pasti bisa, gitu, ya kan? Ya, bangsa Israel senang dia punya pemimpin yang baru. Dia memberikan semangat supaya apa? Supaya Yosua bisa memimpin mereka dengan baik. Dan hasilnya apa? Wih, bangsa Israel berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang lain. Iya. Nah, adik-adik All Star, itulah pentingnya kalau kita menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang memberikan semangat untuk teman-teman kita. Ya, kalau yang tadi di cerita yang tadi drama, ya di drama tadi kupu-kupu datang dan dia bilang, "Gak apa-apa, sudah benar, kita cuman muter sedikit aja kok dan kita pasti akan nyampai," gitu ya. Meskipun kenyataannya memang mereka lagi tersesat, tapi kita bisa menggunakan kata-kata kita untuk apa? Memberikan semangat. Kalau dibilang seperti itu sama kupu-kupu, mereka yang tadinya lemes, aduh kita nggak nyampe-nyampe, kita keliling-keliling nggak bisa keluar. Tapi ketika kupu-kupunya bilang, sedikit lagi, ya kita jalan sedikit lagi bisa keluar kok. Langsung timbul apa? Semangat, timbul kekuatan lagi, mereka jalan lagi. Oh ya, ayo kita jalan, sedikit lagi. Nah, itulah gunanya kalau kita menggunakan kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang penuh semangat untuk teman kita. Ya, adik-adik, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik misalnya tadi kalau ada kalian main sama teman kalian, terus teman kalian main mobilnya terlalu kencang, terus nabrak, terus mobilnya lecet, terus kalian akan bilang apa? Apakah kalian akan marah? Jangan, ya, pakai kata-kata yang menyemangati ini. Terus bilang gini, it's okay, nggak apa-apa, ya, lecet sedikit nggak apa-apa, kita masih bisa buat main kok. Ayo kita main lagi. Pasti apa? Pasti akan lebih menyenangkan dan teman kalian ini pasti akan lebih sayang lagi sama kalian. Mau kan punya teman yang sayang sama kita? Pakai kata-kata yang menyemangati teman-teman kalian. Ya, misalnya ketika teman-teman kalian ada yang sakit misalnya, ada yang sakit, apa yang harus kalian lakukan? Bilang, ayo kamu pasti sembuh, kamu pasti bisa sembuh, Tuhan Yesus menyembuhkan kamu, ayo sini, tak doain ya, tak doain, itu ya. Adik-adik All Star, kalian pasti bisa. Ikuti kakak. I will talk nicely to my friend. Ulangi sekali lagi. I will talk nicely to my friend. Ya, mulai hari ini gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyemangati ya untuk teman-teman kita. Supaya apa? Supaya kita punya banyak teman, supaya kita jadi berkat juga untuk teman-teman kita. Oke? Yuk, kita semua, ayo kakak undang kalian bangkit berdiri. Ayo kakak mau berdoa untuk kalian ya. Yuk. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk
untuk setiap anak-anak All Star. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mengubah cara kami berbicara, cara kami memilih kata-kata kami Tuhan, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami itu bisa memberkati teman-teman kami Tuhan. Kata-kata yang penuh semangat, menyemangati mereka. Tuhan, juga kami nggak mau kata-kata kami yang keluar ada kata-kata yang menjelekkan atau menyalahkan. Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kata-kata kami supaya kami selalu mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh iman, kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik semua, ayo semuanya angkat tanganmu, ya. Terimalah berkat, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, karena hari ini kita memperingati Father's Day, so untuk activity kali ini kita akan sama-sama membuat kartu ucapan untuk papa atau dedi kita. So, alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Cukup simpel ya. Siapkan kertas. Di sini Kak Monik siapin kertas ukuran A6 atau kertas folio HVS itu yang dibagi menjadi 4. Ya, di sini Kak Monik sudah siapin. Lalu caranya, lipat kertasnya menjadi 2. Ya. Kalau sudah, ambil gunting, kita akan potong di bagian ini ya, kira-kira 2 cm dari atas. Lalu kita potong sedikit. Di sini sedikit aja ya. Kira-kira ya 3 cm, 2 sampai 3 cm. Lalu di bagian sebaliknya juga sama. 2 sampai 3 cm. Oke, kalau sudah, nih ya, lihat ya. Oke, kalau sudah, kalian buka kartunya, lalu yang bagian bawah kita akan potong sampai habis ya. Khusus yang bagian apa? Bawah ya. Kita potong. Nih. Nih ya. Buat apa, Kak? Ya, ini untuk membuat kerah bajunya. Nih ya caranya. Lipat ke tengah. Oke, sudah jadi nih kerah bajunya. Lalu kita akan siapkan dasinya ya. Untuk membuat dasinya, kalian perlu kertas apapun, boleh kertas origami atau kertas putih seperti ini. Lalu kalian gambar dasinya. Nih, Kak Monik akan tunjukkan cara menggambar dasinya. Ya, di sini tidak ada ukuran yang khusus, tapi ini kira-kira aja. Ini dasinya kira-kira ini 1 cm ini. Lalu bentuk seperti apa ini? Garis miring. Lalu garis miring lagi ke bawah. Ini. Cukup mudah, bukan? Kalian pasti bisa di rumah. Ya, kalau sudah gambar dasi, kalian bisa gambar dasi ini dengan gambar dan warna-warna. Ini contohnya ya, boleh digaris-garis, boleh diwarna-warna, atau mau pakai dasi kupu bentuk pita. Nih, seperti ini. Ini juga boleh. Ya, terserah kreasi kalian. Kalau sudah digunting, nih, jadilah ini nih, Kak Monik sudah siapkan yang sudah bergambar rainbow, karena Kak Monik suka banget dengan rainbow ya. Lalu kita tempelkan ke kartu kita, bisa pakai double tip atau pakai lem. Sini di bagian tengah ya. Nih, oke. Kalau sudah, kita akan mulai mendesain menggambar bajunya ya. Boleh terserah kalian. Di sini Kak Monik akan menggambar kancing di bagian kerah. Lalu di bagian bawah kancing.
Lalu Kak Monik juga akan tambahkan saku di bagian ini kanan. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai nih kartunya. Kalau sudah, kalian bisa tuliskan kata-kata yang terbaik buat papa kalian. Mau ucapin Happy Father's Day, Love You Daddy, seperti yang sudah Kak Monik lakukan ini. Ya, Happy Father's Day, Love You Daddy, The Best Dad, atau apapun. Dan berikan ini ke papa kalian. Oke? Good job semuanya. See you and God bless you. Adik-adik, saat ini Lily dan Ladybug belum berhasil keluar dari hutan itu. Apakah kalian bisa membantu mereka? Caranya mudah sekali. Kalian pilih jalan yang menunjukkan kata-kata yang baik ya. Ingat, I will talk nicely to my friend. Kalian bisa membantu mereka untuk keluar dari hutan. Post jawabannya ke Instagram dan tag @EagleKidsGMS. Apakah mereka akan berhasil keluar dari hutan ini? Kita saksikan minggu depan ya. See you!